Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya dua ikat keladi atau talas. Ini jenis yang boleh dimakan ya. Jadi ini saya beli satu ikatnya Rp3.000. Kemudian kita juga punya bagian sulurnya atau bagian paling bawah dan bisa dimakan juga. Nah, ini untuk pertama-tama saya gunakan dua kantong kresek. Jadi ini yang bekas aja nggak apa-apa, kita gunakan. Kemudian, nah ini kita buka dulu karetnya. Jadi biasanya keladi ini tuh ada jual di pasar sayur teman-teman, khususnya biasa bibi-bibi sayur yang jualan. Keladi atau talas ini jenis sayuran kampung, tapi kalau kita bisa olah ini akan jadi enak banget. Nah, ini akan kita kupas dulu atau kita bersihkan bagian kulit arinya. Nah, boleh bagian dari atas atau kalau mau lebih mudah kita dari bagian bawah. Nah, ini ya. Ini saya lepaskan dulu bagian kulit arinya ini. Nah, bukan cuma batangnya yang kita bersihkan, nanti bagian isinya atau bagian buahnya yang di atas tadi juga akan kita bersihkan ya. Kita buang bagian-bagian hitamnya. Jadi sayur ini tuh teman-teman mungkin nggak semua ada di daerah teman-teman, tapi misalnya kalau kamu punya, kamu bisa olah ini menjadi lebih enak. Oke, nah ini nanti kita akan potong-potong bagian batangnya, juga sama untuk bagian buahnya yang di atas ini juga nanti akan kita potong dan kita belah dua ya. Nah, ini dia hasilnya setelah saya potong dan saya bersihkan kulit arinya. Ini nggak kita cuci ya teman-teman, jadi sengaja saya biarkan aja setelah kita kupas kulit arinya. Dan ini untuk jenis potongannya saya memotongnya serong memanjang, dan untuk bagian buahnya saya belah menjadi dua. Oke, sekarang kita akan proses selanjutnya ya. Pertama-tama kita gunakan wajan atau kol yang agak besar, kemudian kita isi air. Airnya ini sekitar 500 sampai 1 liter, tergantung dari banyaknya keladi atau talas yang kita gunakan. Nah, ini airnya udah mendidih, langsung aja saya masukin tadi potongan-potongan talas atau keladinya. Jadi kita memasukkannya saat airnya udah benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah, ini kita aduk, jadi pastikan semua potongan talas atau keladi ini terkena dengan air yang mendidih atau air panas. Jadi ini adalah proses pembuangan getah dan juga pembuangan lendir yang ada pada batang keladi atau batang talas ini ya. Nah, kita aduk-aduk aja sebentar, ini nggak lama kita memasaknya, cukup keladinya udah mulai agak lembut sedikit, ini udah boleh kita angkat. Nah, ini kita tiriskan ya, jadi jangan sampai benar-benar keladinya tuh kelembutan. Karena proses perebusan atau proses penculuran ini hanya untuk membuang lendir ataupun getah yang ada pada keladi. Nah, ini kita simpan tadi ke tempat yang sama. Kemudian untuk air keladinya ini kita buang ya teman-teman, nggak kita gunakan. Nah, untuk keladi atau talas yang udah kita celur atau kita rendam ini akan kita cuci kembali ya. Sekarang saya akan membuat bumbunya. Nah, untuk bumbu pertamanya di sini kita menggunakan bawang merah ini sebanyak 6 siung yang ukuran besar. Kemudian kita potong-potong kecil. Jadi untuk bumbunya ini tuh simple banget teman-teman, dan gak ribet, juga gak mahal. Nah, untuk bumbu selanjutnya di sini saya menggunakan bawang putih sebanyak 3 siung. Nah, untuk bawang putihnya sama, boleh kita iris-iris kecil seperti bawang merah untuk mempermudah nanti proses penghalusan ya teman-teman. Jadi penggunaan bawang merah 2 kali dari jumlah bawang putih. Nah, selanjutnya di sini saya juga menggunakan jahe ya, ini sekitar 2 cm. Jahenya sama, kita potong-potong kecil juga. Jadi ini bumbunya sederhana sekali. Hanya menggunakan 4 bumbu utama untuk bumbu halusnya. Oke, selanjutnya tidak lupa saya gunakan cabai merah keriting sebanyak 4 buah. Kalau mau hasilnya lebih pedas bisa tambahkan 2-3 buah cabai rawit ya. Tapi kalau misalnya anak-anak mau makan di rumah, cukup gunakan cabai merah keriting aja. Nah, ini kita haluskan, bisa kita ulek. Jika udah seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan ini ada serai sebanyak 2 batang. Ini kita memarkan aja untuk serainya, jadi nggak kita haluskan bersama bumbu tadi. Pastikan bagian yang putihnya itu benar-benar memar ya teman-teman, agar nanti ketika dimasak aromanya tercium harum dan juga benar-benar berasa. Nah, ini saya juga gunakan laos. Nah, laos ini sekitar 2 cm sama. Untuk laosnya juga kita cukup memarkan, dan pastikan kita memilih laos yang masih muda ya, agar nanti aromanya lebih harum. Sekarang kita akan proses memasak. Pertama-tama saya gunakan dulu minyak goreng, nggak usah terlalu banyak. Kemudian biarkan dulu sampai panas. Nah, jika udah panas, barulah kita masukkan tadi bumbu yang sudah saya ulek dan juga yang sudah saya geprek. Nah, ini kita tumis dulu sebentar.
Nanti saat proses pemasakan kalau misalnya masih kurang minyak bisa ditambahin lagi ya untuk minyaknya. Ini kita gunakan api kecil. Kemudian tidak lupa saya tambahkan 2 lembar daun salam dan ini 1 lembar daun kunyit. Sebenarnya masih ada lagi satu jenis daun, cuman tadi saya nggak dapat di pasar, itu namanya daun kesum ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak punya nggak apa-apa, cukup gunakan daun salam dan juga daun kunyit. Nah ini kita tumis dulu sampai aromanya benar-benar harum dan bumbu halusnya ini matang, agar nanti aromanya benar-benar harum. Nah jika udah seperti ini, udah mateng bumbunya, barulah kita tambahkan air. Ini untuk penggunaan air bisa tambahkan 500 sampai 800 ml, disesuaikan dengan banyaknya kuah yang akan kamu dapatkan atau yang kamu inginkan. Kemudian ini kita aduk rata ya, agar bumbunya benar-benar larut ke dalam air. Kemudian tidak lupa saya tambahkan garam, kemudian boleh tambahkan kaldu atau micin, juga tambahkan gula. Nah untuk rasanya ini nanti disesuaikan ya teman-teman. Kalau misalnya kurang asin bisa tambahkan garam. Nah ini juga saya gunakan asam jawa, ini juga secukupnya. Kalau sedang asam bisa tambahkan lebih banyak. Kita tambahkan air, kemudian kalau tangannya udah bersih tinggal kita remas-remas aja asam jawanya. Nah airnya itu baru kita tuangkan ke dalam kuah ini. Jadi nanti rasanya seger banget. Nah ini kita aduk lagi agar rasanya merata. Jadi intinya untuk rasa itu teman-teman sesuaikan dengan selera di rumah. Untuk bumbu misalnya seperti kaldu, garam, atau micin itu juga disesuaikan dengan yang biasa digunakan di rumah. Nah ini kita biarkan dulu sampai airnya benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih kita masukkan, nah ini tadi ada buah, bagian buah. Jadi untuk bagian buah talasnya atau buah keladinya kita masukkan lebih dulu. Karena apa? Agar nanti buahnya ini cepat empuk. Kalau batangnya dulu, nanti batangnya kelembutan sementara untuk buahnya belum matang. Nah jika buahnya ini udah empuk dan mulai lembut, barulah setelah itu kita masukkan batangnya teman-teman. Dan jangan lupa tadi batangnya setelah habis kita rebus atau kita celur, kita cuci terlebih dahulu dengan air agar lendirnya itu benar-benar berkurang atau hilang. Nah ini kita masak, pastikan semua bagian batangnya juga terkena dengan kuahnya. Ini kuahnya udah enak banget. Untuk aromanya juga sangat harum. Jadi sebenarnya di sini saya memasak asam pedas, sayur asam pedas keladi atau keladi asam pedas. Kalau di tempat lain biasa namanya talas, tapi ini jenis keladi yang boleh dimakan. Nah ini kita masak sampai airnya berkurang dan bumbunya benar-benar meresap ke dalam setiap batang dan buah keladi. Nah ini dia, ini bisa dilihat ya, airnya udah mulai berkurang. Dan untuk warna keladinya juga udah berubah warna mengikuti warna kuah. Ini udah matang, boleh kita angkat. Kemudian kita tinggal salin ke dalam piring sajian. Jadi menu ini tuh adalah makanan khas orang Pontianak atau orang Kalimantan Barat ya teman-teman. Namanya sayur keladi asam pedas. Ini enak banget dimakan dengan nasi hangat, kemudian tambahkan ikan asin peda dan juga sambal belacan. Ini mantap banget deh rasanya. Nah ini teman-teman bisa rapikan. Buat teman-teman yang udah menonton video ini, terima kasih ya. Kalau punya stok keladi atau talas di rumah, jangan lupa dicoba seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.